Halo guys, nama aku Indra Afganjani, NPM 205 1050. Nama Halo siapa ya? guys, perkenalkan nama saya Yohanes Destorus, NPM 2510054. Halo, nama saya Datono, NPM 2051063. Halo guys, aku kenalkan nama aku Tintan Veronica Manurung dengan NPM 2051074. Kita mau ngapain? Gak ada juga. Ngapain kita? Ngapain? Baliklah. Balik. Kita bahas dulu, kita bahas. Jadi gimana kan? Kita di sini tuh mau bahas tuh tentang aliran hukum. Mas Ayah nggak tahu sih kemarin Pak Prio itu loh. Yang mana sih? Kita bahas tentang aliran hukum itu loh, yang menurut kita gimana sih aliran hukum yang bisa membangun hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik dan berkembang dengan baik gitu loh. Ada usulan nggak? Ada sih kalau aku ya, kita main dari ke positivisme aja. Positivisme. Kemarin sih ada sih dari Edi ya kan tentang positivisme itu kayak mana yang kemarin Edi. kita bahas itu. Har. Ini si Adi. Oh iya, tahu. Salah Adi. Sejarah hukum positivisme ya? Itu kalau nggak salah lahirnya di abad ke-19. Itu berkembangnya di daerah Eropa kontinental. Khususnya di mana tuh? Kalau nggak salah di Prancis sih. Itu lah nggak ada Paris itu, masa nggak tahu? Oh ya, yang gitu gitu ya? Iya, betul. Yang ada Itu. Latar belakang munculnya tuh karena bereaksi aliran idealis dari yang ditemukan oleh hukum alam. Oh. Aliran, jadi menurut kalian itu menurut aliran filsafat hukum positifme itu berpendapat mengapa dia berpendapat kalau dia itu bisa lebih mengembangkan ini? Oh, jadi hukum positivisme itu berpendapat hukum itu adalah positivisme yuridis. Nah, dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum moral dan agama, serta juga memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, seperti antara yang das sen dan das solen. Terus kan berdasarkan kayak ini kan kita harus punya ahli Ya. yang kuat kan. Iya. Kita kira-kira mau pakai Ahli siapa ya? Ahli siapa? Kita ambil alih dari menurut si Hart aja sih aku bilang. Gimana tuh? Karena menurut dia itu kalau ini ya, seingat aku sih kemarin dia bilang kalau kok dia bilang seingat aku kemarin dia itu berpendapat kalau misalnya si hukum itu adalah perintah terhadap manusia, jadi lebih ke manusia itu diperintahin sama hukum agar lebih beraturan gitu. Tapi kita baca aja di Google kali ya, kayaknya biar lebih. Oh ya, boleh. Boleh sekalian cari di Google lah biar lebih jelas karena Soalnya pendapat hukum nggak mungkin kita tahu kan. Iya. Pendapat Kita nggak bisa merubah karena itu pendapat dia kan. Boleh lah, bukan dia kita. kalau pendapat kita bisa cek di Google sih. Coba Jadi cari. kayak gini sih menurut dia ini ya dari Google aku buat nengok. Kalau menurut dia hukum itu perintah terhadap manusia. Terus menurut dia analisis terhadap konsep hukum itu usaha yang berharga untuk dilakukan. Seperti sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Menurut dia juga keputusan-keputusan dapat diedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Terus ada lagi nih kata dia. Apa tuh? Menurut dia tidak ada hubungan antara hukum dan moral karena moral adalah meta yuridis. Meta Yuridis. Meta yuridis. Oh, Balik atau meta yuridis loh. Banyak ya? Satu lagi. Ada lagi. Apa itu? Menurut dia pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan. Menurut bagus juga ya. Jadi menurut kalian alasan memilih filsafat hukum positifme ini udah cocok lah ya? Apa menurut kalian alasannya kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Dari yang aku dengar tadi ya, kira-kira kita bisa ambil alasan itu kenapa kita milih ini kan? Karena filsafat positivisme ini dia menjelaskan tentang realita, kenyataan atau fakta, tidak lagi menjelaskan tentang hal metafisik atau menjelaskan tentang esensi. Terus positivisme ini juga tidak lagi menjelaskan tentang gejala, namun efek atau penyesalan di kemudian hari lah. Itu aja sih kalau yang dari aku. Kira-kira bisa ada yang nambahin nggak?
enggak sih, tapi kalau misalnya mau tambahin boleh. Apa kita lihat dari Google juga Boleh lah, biar lebih lengkap. biar lebih lengkap ya. Boleh, boleh. Biar Oh kita ini ada lebih nih. ngerti. Oh ada nih. Oh Coba apa tuh? kita tambahin ya, ada positivisme sebagai apa? Dia tuh menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasikan sehingga ke depan dapat diramalkan atau diprediksi. Terus ada lagi, positivisme itu meyakini bahwa suatu realita dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Kira-kira kalau pakai alasan itu cocok? Cocok sih kalau Cocok. ya? Iya, untuk dijadikan Apalagi kan udah dari Google, udah Iya. pasti lah itu. jadikan hukum di Indonesia cocok sih. Menjadi perkembangan hukum di Indonesia Iya. udah jadi bagus lagi sih. Jadi di Indonesia nih yang dibutuhkan memang ini kayaknya. Iya, betul. Hmm. Yang positivisme. Karena juga sebagai dasar. di situ tuh kita bisa memisahkan antara hukum moral dan agama. Gitu sih. Oke lah, berarti dia lah gitu. Ya jelas itu. Jadi nanti kalian boleh inilah kirim ke Boleh grup pulang, oke. materi kalian. Pendapat kita masing-masing boleh lah. Nah, boleh kirim ke grup ya nanti biar aku Siap. jadiin satu. Yang tadi kita jelaskan masing-masing itu. Iya. Ya, betul. Boleh ditambahin juga nanti aku ketik, nanti aku yang kumpul ke ini Pak Rio. Oke. Oke. Nanti kan saling merevisi aja lah. Ya nanti sambil revisi juga ya. Oke. Sambil nanti kalau ada pendapat lain boleh dimasukkan. Oke. Oke. Oke, kalau gitu pulang dulu lah ya, Pak, Kalau ya. itu aku mau pulang dulu. Kita mabar dulu. Aku Mau pulang dulu. kabar kita? Mabar. Ayolah. Gaskan. Ya. Jadi. Hati ya. Oke. Hati ya. Bawa bantalnya balik lah. Iya, Pak.